Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Salsabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu semester 1 ya. Saya semester 1. Di sini saya akan dengan video ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu sebagai tugas ulangan tengah semester, yaitu pada mata kuliah Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Hamim Syaifuddin. Oke, gimana sih genealogi keilmuan Islam itu bisa masuk ke Nusantara? Nah, di sini di video ini saya akan jelaskan sedikit gimana sih proses genealogi keilmuan Islam Nusantara itu. Nah, genealogi keilmuan Islam Nusantara ini meliputi proses masuknya dan berkembangnya serta penyebaran ilmu dan ajaran Islam di wilayah Nusantara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sekitarnya. Genealogi ini mencakup jalur-jalur pengajaran, pusat pendidikan, serta tokoh-tokoh yang berperan dalam masuknya Islam ke Nusantara ini. Kemudian pengembangan ilmu Islam Nusantara ini dilihat dari segi, yaitu teologi, segi hukum, segi filsafat atau tasawuf, dan budaya. Nah, di sini tasawuf dan budaya itu juga sangat berpengaruh dalam keilmuan Islam Nusantara. Kemudian di sini bagaimana sih berkembangnya ilmu Islam Nusantara itu di gimana fasenya, terus gimana tahapannya, gimana sih masuknya, proses masuknya keilmuan Islam Nusantara itu. Nah, di sini ada beberapa fase yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah fase masuknya Islam ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur, salah satunya adalah jalur perdagangan. Nah, di sini jalur perdagangan ini sangat penting untuk mereka gunakan dalam penyebaran ajaran agama Islam. Mereka para pedagang melakukan penyebaran ini dengan berdagang sembari berdagang, dan mereka melalui beberapa wilayah dalam jalur perdagangan ini, yaitu ada dari Timur Tengah, dari Persia, India, dan khususnya itu ada di Gujarat. Nah, mereka membawa ajaran agama Islam ini masuk ke Nusantara sembari melakukan berdagang, sehingga para pedagang itu ada juga yang menikah dengan orang lokal, sehingga mereka menetap dan mereka melanjutkan penyebaran ajaran agama Islam itu di Nusantara. Nah, kemudian ada yang kedua, ada fase pertumbuhan, di mana fase pertumbuhan ini dari abad 14 sampai abad ke-16. Islam Nusantara mulai berkembang dengan semakin banyaknya kerajaan di Nusantara, yaitu di Indonesia, seperti Kesultanan Samudra Pasai, terus Kerajaan Maluku, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Ternate. Para kesultanan ini atau ulama atau mubalik ya, berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Dan salah satunya tempat yang mereka gunakan untuk penyebaran ajaran agama Islam ini adalah salah satunya di pesantren. Nah, di pesantren ini mulai muncullah ajaran-ajaran Islam yang digunakan. Nah, artinya pesantren ini adalah salah satu tempat yang berperan penting dalam pengembangan ajaran agama Islam di Nusantara. Nah, yang ketiga itu ada fase pembentukan dan fase keilmuan ya, tradisi keilmuannya itu. Nah, di sini fase ini dilihat dari abad ke-17 sampai ke abad 18. Nah, sekitar abad itu ya, pengaruh ulama yang pernah belajar. Nah, ini itu ada seorang Indonesia atau ulama dari Indonesia atau Nusantara ini belajar ke Mekah atau ke Madinah, dan mereka itu kembali ke Nusantara itu dengan membawa ajaran yang sangat kuat. Salah satunya mereka adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian Hamzah Fansuri, dan Abdurrauf Singkel. Mereka mengembangkan ajaran agama dengan menggabungkan ilmu tasawuf dan syariat dan membentuk tradisi keilmuan yang khas. Nah,
Dari menggabungkan tasawuf dan syariat ini kemudian tumbuhlah ajaran-ajaran Islam, dan mereka mulai mengajarkan ajaran-ajaran ini di Nusantara, mulai menyebarkannya itu yaitu melalui tadi ulama atau mubalek yang kembali dari Mekah dan Madinah. Mereka itu membawa ajaran yang sangat kuat kemudian disebarkan ke Nusantara. Oke, fase yang keempat yaitu fase penguatan dan pengembangan, dimulai dari abad ke-19 sampai abad ke-20. Dalam fase ini mereka para ulama dan mubalek yang pulang dari atau kembali dari Mekah atau Mesir dan sekitarnya, mereka membawa ajaran yang sangat-sangat sistematis dan konstekstual ya. Nah, artinya itu mereka mempunyai ajaran yang secara beruntut, secara sistematis itu ajaran yang beruntut, ajaran yang bagus, ajaran yang benar. Kemudian mereka yang melakukan ini adalah salah dari ulama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan yang terakhir itu adalah Hashim Asy'ari, yaitu adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, mereka itu sangat berperan penting dalam fase penguatan dan pengembangan keilmuan Islam di Nusantara yang dilakukan selama kurang lebih 19 sampai 20 abad ke-19 sampai abad ke-20. Nah, itu adalah fase penguatan dan pengembangan, yang artinya itu ajaran yang mereka amalkan itu secara sistematis dan konstekstual, yaitu mereka membawa ajarannya dari Mekah atau Mesir selama beliau-beliau atau mereka itu belajar dan di Mekah dan Mesir. Kemudian yang terakhir itu ada fase kemerdekaan dan fase kontemporer ya. Di sini mulai dari abad ke-20 sampai hingga sekarang. Tetapi di abad ke-20 sampai sekarang ini fase kemerdekaan ini juga terpengaruh oleh proses era globalisasi yang ada di Nusantara. Nah, yaitu fase kemerdekaan ya yang terakhir. Fase kemerdekaan ini di era kontemporer, ilmu Islam Nusantara ini mulai berkembang dan telah mengalami perkembangan secara pesat, yang adanya integrasi ilmu, yaitu integrasi dalam pendidikan Islam modern. Seperti sekarang itu di Universitas Islam Negeri itu udah banyak ajaran-ajaran yang digunakan, mereka menggunakan ajaran-ajaran Islam yang bagus. Gimana sih Islam itu, bagaimana sih pembelajaran yang harus diterapkan di perguruan tinggi itu sesuai dengan Islam itu gimana. Nah, kemudian ada pemikiran Islam kontemporer. Di sini kontemporer ini ada gimana ya, pemikiran yang sangat tajam atau yang sangat kuat, yang berkontemporer ya. Pemikiran Islam itu harus gimana, pemikiran Islam itu harus baik, harus positif, dan berkaitannya dengan ajaran-ajaran yang sudah Rasulullah ajarkan kepada umat-umatnya. Nah, di sini dari abad ke-20 sampai sekarang ini Islam di Nusantara itu juga terpengaruh loh oleh era globalisasi di zaman sekarang. Di universitas ya, termasuk universitas Islam atau universitas yang lain yang berbasis keislaman itu sudah terpengaruh oleh zamannya pengaruh era globalisasi di zaman sekarang, seperti adanya mengikuti gimana sih proses pembelajaran yang baik itu, mereka sudah terpengaruh oleh globalisasi sehingga mereka mengikuti tren pada zamannya. Mereka mulai mengikuti dengan berbagai pembelajaran melalui pembelajaran dari media sosial, dari media seperti kuisis, dan model-model pembelajaran yang seperti sekarang ini sudah diterapkan di Nusantara. Nah, ini termasuk salah satu pengaruh dari era globalisasi di Nusantara. Dan dari intinya itu genealogi ilmu Islam Nusantara itu berkembang, yaitu melalui fase-fase tadi yang sudah saya jelaskan hingga sekarang ya. Keislaman di Nusantara itu semakin berkembang pesat. Cukup dari saya penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.